Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali nih ya di semester 2 pelajaran bahasa Indonesia bersama Bapak Endang. Di sini kita akan mulai bab 4. Kemarin loncat dengan bab 5. Sekarang kita mulai lagi dari bab 4 pada semester 2 dan selanjutnya bab 6. Oke. Dimulai semester 2 ini dengan judul Membangun Budaya Literasi dengan Mencintai Buku Fiksi. Membangun budaya literasi dengan mencintai buku fiksi. Ya. Kamu tahu kan maksud literasi? Literasi itu kayak membaca dan memahami ya. Membaca dan memahami dari sebuah buku. Dan fiksi, kita lihat apa itu fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa kehidupan ya, berdasarkan imajinasi pengarang. Jadi bukan kisah nyata, tetapi mungkin atau kejadian peristiwanya ini bisa dicocokkan dengan kehidupan nyata ya. Karena dia bukan bersifat imajinasi, maka jenisnya itu biasanya cerita anak ya, legenda, novel ya, fabel itu cerita hewan ya, hewan-hewan yang bisa bicara ya, atau naskah drama. Itu buku fiksi. Jadi buku fiksi itu peristiwa berdasarkan imajinasi pengarang, karangan atau rekaan yang tanpa kisah yang sebenarnya walaupun dikaitkan dengan kehidupan. Oke. Nah, unsur pembangunnya ada dua ya. Unsur pembangun buku fiksi ini ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Kalian bisa membedakan bahwa unsur intrinsik berarti di dalam, yaitu membangun teks fiksi dari dalam atau dari fiksi itu sendiri ya, dari buku fiksi itu sendiri. Nah, sedangkan unsur ekstrinsik, unsur yang mempengaruhi daya tarik cerita dari luar ya, daya tarik cerita dari luar. Kita bahas dulu apa itu ekstrinsik ya. Unsur ekstrinsik sebuah buku biasanya tema ya, terdiri dari tema, alur atau plot, amanat ya, sudut pandang, latar, tokoh, dan gaya bahasa ya. Kalau fiksi itu ingat identik dengan latar, plot, sama tokoh ya. Kemudian apa saja unsur ekstrinsik dari sebuah buku ya? Terdiri dari latar belakang pengarang ya, pengarangnya itu punya Andi Hirata, berarti dia latar belakangnya dari sana ya. Terus pendidikannya apa ya, keadaan sosialnya bagaimana, budayanya ya, sama politik. Ini akan mempengaruhi dari karangan ini, ekstrinsik tapi akan mempengaruhi dari karangannya. Bagaimana cara membaca buku dengan SQ3R ya, SQ3R ya. Nah, ini yang pertama adalah S. Jadi membaca buku dengan metode ini ditemukan oleh Bapak lupa namanya, tapi dia dari Ohio University kalau salah tahun 1941 ya. Ini cara membaca menurut teori dari orang Amerika ya, yaitu survei. Pertama survei, yaitu memeriksa, meneliti, dan mengidentifikasi seluruh teks ya. Caranya gimana? Dia membaca secara cepat ya. Lihat covernya, lihat daftar isinya apa aja, lihat judul-judulnya per subbab gitu ya. Kemudian question, menyiapkan pertanyaan yang relevan dengan teks ya. Kira-kira teksnya seperti apa, dan disiapkan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian question udah, sekarang R pertama read. Ini membaca aktif ya, untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah disusun. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun tadi dicari jawabannya dari teks ya. Kemudian R ketiga recite atau recall. Setelah jawabannya ditemukan, diusahakan untuk dihafal ya. Dihafal
setiap jawabannya, kemudian review, meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang tersusun pada langkah-langkah kedua dan ketiga ya. Langkah survei, question read, nah ini ditinjau ulang ya. Ini bisa review ini bisa dites dengan dia menyimpulkan sebuah buku tetapi tanpa melihat buku karena dia udah baca ya, udah mempersiapkan semuanya. Kemudian kita belajar tentang rangkuman ya. Rangkuman atau ringkasan merupakan hasil penyarikan semua gagasan pokok atau intisari sebuah tulisan atas buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang sesuai dengan teks asli. Dan biasanya dalam buku fiksi, rangkuman atau rangkaian isi buku disebut sinopsis ya. Sebut sinopsis. Ya, jadi tujuan dari ini untuk bikin rangkuman ya, SQ3R ya. SQ3R ya. Nah, bagaimana langkah-langkah menyusun rangkuman buku? Pertama, baca ya. Dan pahami informasi umum yang terkait dengan buku. Kemudian baca pahami isi buku secara umum melalui daftar isi. Nah, daftar isi juga perlu dibaca ya. Dan kata pengantar. Terus perhatikan sistematika penulisan buku, sistematika penulisannya. Catatlah peristiwa penting setiap paragraf ya. Dalam setiap paragraf ada cerita-cerita yang penting. Rangkai dan kembangkan peristiwa penting dalam setiap paragraf ya. Jadi caranya bukan baca semua terus menyimpulkan, tetapi setiap paragraf itu ada peristiwa-peristiwa penting. Maka nanti dari peristiwa penting tersebut akan dirangkai, dikembangkan peristiwa tersebut ya. Dalam setiap paragrafnya diambil ya hal-hal yang pentingnya. Ini ada langkah-langkah merangkum dengan peta pikiran. Pertama, tulislah judul buku di tengah-tengah kertas. Ya, judulnya di tengah-tengah kertas dan berilah icon ya. Kemudian buat cabang utama yang berkait peristiwa dalam buah buku dengan warna yang berbeda. Jadi cabang ini bisa aja per paragraf ya. Per paragraf bikin cabang-cabang. Kembangkan setiap cabang utama dalam beberapa cabang sub cabang ya. Dalam paragraf itu kan biasanya ada hal-hal pokok ya. Ada beberapa hal-hal pokok yang jadi dibuat cabang-cabang lagi. Usahakan setiap cabang dilabel dengan kata kunci saja. Oke. Gunakan garis-garis lengkung dan alur yang nyaman. Buatlah garis pengingat jika ada kaitan antara sub cabang yang berbeda. Ini hubungan antara unsur dalam buku fiksi ya. Memiliki kaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan ya. Hubungan antara unsur dalam setiap fiksi itu memiliki bagian memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Dalam buku fiksi unsur yaitu unsur alur atau plot, amanat, sudut pandang, latar, dan tokoh harus mengacu pada tema sebagai pokok persoalan. Langkah-langkah menyusun tanggapan terhadap buku. Baca buku dengan sesama sampai tuntas. Tandai bagian-bagian buku yang dianggap menarik untuk ditanggapi ya. Bagian-bagian yang menarik untuk ditanggapi ya. Susunlah tanggapan secara objektif dengan alasan logis dan masuk akal. Bacalah tanggapan berulang kali. Perbaiki jika ada kesalahan. Demikian bahasa Indonesia kali ini ya. Pada pertemuan kali ini tetap belajar, nanti Bapak kasih tugas insyaallah. Demikian tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.